Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung untuk kamu yang baru saja menemukan channel Awaludin Dirut. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kamu semua untuk sama-sama belajar soal-soal kompetensi teknis P3K dan SKB CPNS PJOK, seri ruang lingkup pembelajaran PJOK. Soal ini dibuat berdasarkan modul yang beredar di laman SIM PKB untuk seri tryout P3K tahun 2020. Baik, di sini saya sudah menampilkan ruang lingkup pembelajaran PJOK yang teman-teman perlu pelajari kembali dan bahkan untuk diperdalam, karena biasanya teori-teori ini atau materi-materi ini akan muncul pada soal baik itu tes P3K dan tes SKB CPNS. Baik teman-teman, kita mulai dari nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis dan bentuk gerak dasar terdiri dari A. Locomotor skill, stability skill, manipulative skill. B. Locomotor skill, non-locomotor skill, stability skill. C. Locomotor skill, manipulative skill, reflective skill. Dan D. Receptive skill, propulsive skill, dan reflective skill. Silakan tentukan pilihan teman-teman. Baik, kita ke pembahasan. Jenis dan bentuk pola gerak dasar terdiri dari 1. Locomotor skill atau keterampilan berpindahnya individu. 2. Stability skill atau keterampilan keseimbangan. Dan 3. Manipulative skill atau keterampilan kontrol atau pengendalian terhadap objek tertentu. Jadi, jawabannya adalah A. Locomotor skill, stability skill, dan manipulative skill. Nomor 2. Pada anak usia 7-10 tahun, anak secara individu mulai dapat mengkombinasikan dan menerapkan gerak dasar yang terkait dengan penampilan dalam aktivitas jasmani. Usia 7-10 tahun disebut fase A. Fase perkembangan gerak dasar. B. Fase transisi. C. Fase spesifikasi. Dan D. Fase penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 7 sampai dengan 10 tahun disebut fase. Oke, pembahasannya adalah menurut Yuda M. Saputra tahun 2001, perkembangan gerak dasar anak SD dibagi menjadi 3 periode, yaitu fase perkembangan gerak dasar usia 2 sampai 7 tahun, fase transisi usia 7 sampai 10 tahun, dan fase spesifikasi usia 10 sampai dengan 13 tahun. Jadi, usia 7 sampai dengan 10 tahun termasuk fase. Betul, jawabannya adalah B. Fase transisi. Kita lanjut ke nomor 3. Soalnya adalah suatu bentuk gerakan-gerakan tubuh yang direncanakan dan disusun secara teratur dengan tujuan untuk memperbaiki sikap dan bentuk badan, membina dan meningkatkan kesegaran jasmani, serta membentuk dan mengembangkan keterampilan serta kepribadian yang selaras, merupakan A. Prinsip aktivitas pengembangan. B. Tujuan bodybuilding. C. Konsep dasar senam lantai atau senam. Dan D. Definisi senam ritmik. Teman-teman, silahkan tentukan pilihannya. Baik, ke pembahasan. Konsep dasar senam lantai atau senam ketangkasan adalah suatu bentuk gerakan-gerakan tubuh yang direncanakan dan disusun secara teratur dengan tujuan untuk memperbaiki sikap dan bentuk badan, membina dan meningkatkan kesegaran jasmani, serta membentuk dan mengembangkan keterampilan serta kepribadian yang selaras. Jadi, berdasarkan soal, jawaban yang tepat adalah C. Konsep dasar senam lantai atau senam.
Kita lanjut ke nomor 4. Alat yang digunakan pada aktivitas senam ritmik adalah A. Pita, gada, bola, simpai, dan tali. B. Pita, gada, bola, simpai, dan hula hop. C. Pita, gada, simpai, hula hop, tongkat. Dan D. Pita, gada, simpai, tongkat, dan lembing. Yang mana teman-teman? Baik, pembahasannya adalah senam ritmik atau ritmik gimnastik adalah jenis senam yang khusus dilakukan oleh wanita di permukaan lantai atau matras dengan memadukan berbagai gerakan tubuh dengan iringan musik tanpa lirik atau sound effect lain. Pada perlombaan senam ritmik digunakan pita, gada, bola, simpai, dan tali. Jadi jawabannya adalah A. Pita, gada, bola, simpai, dan tali. Kita lanjut nomor 5. Posisi lengan pada saat melakukan roll depan adalah A. Lurus sejajar bahu. B. Ditekuk dengan kedua siku menempel pada lutut. C. Lurus ke depan, telapak tangan di atas matras dengan jari-jari terbuka. Dan D. Ditekuk dengan ketiak terbuka, jari-jari berhadapan. Yang mana? Baik, pembahasannya adalah sikap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan gerakan roll depan. A. Jongkok dengan sempurna. B. Letakkan ketiak tepat di atas lutut. C. Kedua lutut atau kedua lengan lurus ke depan. Dan D. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras dengan jari-jari terbuka. Jadi, berdasarkan soal nomor 5, jawaban yang tepat adalah C. Lurus ke depan, telapak tangan di atas matras dengan jari-jari terbuka. Oke, nomor 6. Yang termasuk ke dalam komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan meliputi A. Cardiorespiratory, strength, muscle endurance, flexibility, dan body composition. B. Speed, agility, explosive power, balance, coordination, dan akurasi. C. Cardiorespiratory, speed, strength, agility, dan explosive power. Dan D. Speed, strength, muscle endurance, balance, dan akurasi. Silakan dipilih. Baik, pembahasannya adalah kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan terdiri dari daya tahan jantung dan paru-paru atau cardiorespiratory, kekuatan atau strength, daya tahan otot atau muscle endurance, kelentukan atau flexibility, dan komposisi tubuh atau body composition. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Di bawahnya, di sini dibahas kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, terdiri dari kecepatan atau speed, kelincahan atau agility, daya ledak atau explosive power, keseimbangan atau balance, dan koordinasi atau coordination. Selain dari bagian ini, disebut juga kemampuan memanipulasi suatu objek, yaitu ketepatan, yang disebut dengan akurasi. Nomor 7, pada permainan gerobak dorong, bagian tubuh yang dilatih adalah, saya yakin teman-teman kalau gerobak dorong ini sudah akrab ya, karena biasanya kalau di SD dan di SMP itu masih sering digunakan. Nah, pada permainan gerobak dorong ini, bagian tubuh yang dilatih adalah A. Otot kaki, bahu, dan lengan. B. Otot paha, lengan, dan perut. C. Otot kaki, perut, dan tangan. Dan D. Otot dada, perut, dan tangan. Silakan dipilih. Baik, pembahasannya adalah permainan gerobak dorong bertujuan untuk melatih kekuatan otot tangan, perut, dan kaki serta kerjasama otot tangan, perut, dan kaki. Jadi jawabannya adalah C. Otot kaki, perut, dan tangan.
Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Permainan hitam hijau bertujuan untuk melatih A. Kecepatan siklis, B. Kecepatan asiklis, C. Kecepatan reaksi, dan D. Kecepatan akurasi. Silahkan dipilih. Baik, pembahasannya adalah kecepatan reaksi jika pergerakan dilakukan sebagai tanggapan atas rangsang yang diberikan dan dilakukan dengan segera. Jadi, jawaban nomor 8 adalah kecepatan reaksi. Jawaban yang tepat adalah C. Sementara kecepatan siklis, contohnya berlari, berenang, atau bersepeda. Dan kecepatan asiklis, contohnya melempar, memukul, dan melompat. Nomor 9. Menggiring bola menggunakan kaki termasuk gerak A. Lokomotor, B. Non-lokomotor, C. Manipulatif, dan D. Otomatisasi. Yang mana teman-teman? Baik, pembahasannya adalah gerak menggiring bola menggunakan kaki termasuk gerak manipulatif karena bergerak dengan mengontrol suatu benda. Sementara lokomotor adalah gerak berpindah tempat, non-lokomotor gerak tidak berpindah tempat, manipulatif mengontrol atau mengendalikan suatu objek, otomatisasi bergerak secara otomatis atau gerak terampil. Jadi jelas ya teman-teman, ini sangat mudah sekali karena ini adalah materi kelas 3 SD. Nomor 10 atau nomor terakhir. Oh ya teman-teman, di sini saya sajikan satu soal pedagogik karena saya inginnya ke depan kita sama-sama juga belajar pedagogik selain belajar tentang profesionalisme. Karena pada saat tes uji kompetensi teknis nanti yang muncul itu tidak hanya soal profesional, tapi juga soal-soal pedagogik. Jadi dipersiapkan ya dari sekarang. Oke, nomor 10. Pak Ahmad, seorang guru PJOK di SDN Merdeka. Dalam pembelajaran di kelas, Pak Ahmad selalu memberi penghargaan kepada siswa yang berprestasi dan memberi hukuman kepada siswa yang dianggap kurang berhasil dalam pembelajaran dan selalu melanggar kesepakatan belajar agar siswa tersebut merubah perilakunya. Dalam hal ini, Pak Ahmad menerapkan teori belajar A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, dan D. Humanisme. Sekilas flashback ke materi-materi kuliah dulu, di mana teman-teman yang mengambil keguruan pasti sudah belajar tentang teori pembelajaran, di mana kita sudah mengenal istilah kognitivisme. Yang namanya kognitivisme itu adalah pengetahuan. Jadi pada teori ini, siswa dianggap sudah mempunyai pengetahuan awal. Berbeda dengan teori sebelumnya, behaviorisme menganggap bahwa siswa itu ibarat kertas kosong, di mana siswa ini bagaikan tabula rasa, jadi guru yang mengisinya. Pada teori ini pula dikenal dengan adanya perubahan tingkah laku akibat adanya stimulus dan respon. Guru memberikan reward atau memberikan hukuman kepada siswa sebagai upaya stimulus untuk mendapatkan respon dari siswa, yaitu adanya perubahan tingkah laku. Sementara teori belajar konstruktivisme, namanya saja konstruk atau konstruk adalah membangun. Jadi pada teori ini siswa belajar untuk membangun penalarannya, membangun daya kritisnya melalui pengalaman belajarnya sendiri. Sementara humanisme adalah teori belajar yang dianggap memanusiakan manusia, di mana hubungan guru dan murid tidak hanya profesional saja, tetapi bisa mempunyai kedekatan seperti anak dan orang tua. Nah, ini pembahasannya teman-teman bisa dibaca ya. Jadi jawaban untuk nomor 10 adalah behaviorisme. Oke, sekian dulu teman-teman
pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di komen, di like, di share, dan juga di subscribe. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan link modul untuk belajar di rumah, silahkan komen, nanti saya akan berikan linknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.